semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik pembuatan aplikasi website SITTA, yaitu Sistem Informasi Tracking dan Tata Kelola Bahan Ajar untuk Universitas Terbuka. Aplikasi ini terdiri dari 4 halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, tracking pengiriman, dan informasi stok bahan ajar. Keseluruhan aplikasi ini saya bangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa backend dan tanpa framework apapun. Data yang ditampilkan saya ambil dari file JavaScript yang sudah disediakan. Sebelum memasuki ke demo aplikasinya, saya jelaskan dulu sistematika atau urutan pengerjaan yang saya ikuti. Di sini langkah pertama adalah menyiapkan struktur, folder, dan file. Saya membuat 4 file HTML, yaitu folder CSS untuk style sheet, folder JS untuk semua file JavaScript, dan folder IMG untuk gambar cover bahan ajar. Langkah kedua, saya mengisi file data.js dengan data dummy yang disediakan. Ada data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking pengiriman. Lalu, saya membangun CSS dasar terlebih dahulu. Di sini untuk mendefinisikan color palette, preset styling, dan komponen yang akan dipakai di semua halaman. Contohnya seperti tombol, card, badge, dan modal. Baru setelah fondasi ini semuanya siap, saya kerjakan halaman satu per satu, dimulai dari login, kemudian dashboard, tracking, dan yang terakhir itu adalah stok. Alasannya, karena setiap halaman bergantung pada CSS dan data yang sudah ada dari halaman sebelumnya. Ini adalah halaman login. Tampilan halaman login menggunakan background gradient biru yang sudah didefinisikan melalui internal CSS di dalam file login HTML. Di sini terdapat form, email, dan password, tombol login, serta 2 tombol di bawahnya yaitu lupa password dan daftar. Nah, jika email atau password tidak sesuai dengan data yang ada, akan muncul modal error seperti ini. Lalu kita coba untuk klik tombol lupa password. Tombol lupa password memunculkan modal box dengan form input email. Setelah tombol kirim ditekan, tampilan beralih ke pesan konfirmasi bahwa link reset telah dikirim. Tombol daftar juga membuka modal box dengan form pendaftaran. Setelah disubmit, maka akan muncul pesan bahwa pendaftaran berhasil. Dari sisi JavaScript, validasi login bekerja dengan cara mencari kecocokan email dan password di array data pengguna menggunakan method find. Jika ditemukan, data user disimpan ke session storage. Hal ini digunakan agar halaman lain tahu siapa yang sedang login. Setelah itu, browser diarahkan ke dashboard. Di sini saya memilih session storage dibanding local storage karena data otomatis terhapus saat tab ditutup. Hal ini sesuai untuk simulasi sesi login. Untuk modal, saya menggunakan custom modal dengan CSS dibanding browser alert.
Alasannya karena custom model bisa didesain sesuai tampilan aplikasi dan lebih mendemonstrasikan kemampuan manipulasi DOM. Show dan hide modal dilakukan dengan mengubah properti style display antara flex dan none. Dari sisi CSS, proyek ini menggunakan 3 jenis CSS sekaligus. Yang pertama, external CSS di file style.css, di mana ini untuk komponen dan layout yang dipakai di semua halaman. Yang kedua ada internal CSS di dalam text style pada login.html seperti background gradient dan ukuran icon yang spesifik untuk halaman ini saja. Lalu yang ketiga ada inline style. Di sini langsung pada atribut elemen HTML. Contohnya di margin top pada footer, di dashboard, dan di padding top pada main di halaman stok. Setelah login berhasil, pengguna nantinya akan diarahkan ke halaman dashboard. Di bagian atas terdapat grading yang menunjukkan atau menyesuaikan dengan waktu lokal. Di sini karena saya merecord video pada malam hari, maka tampilannya menjadi selamat malam. Jika user mengakses ini pada siang hari, maka tampilannya nanti akan berubah menjadi selamat siang. Lalu di sebelah kanan header juga nanti akan ditampilkan nama dan role pengguna yang sedang login. Lalu ada 5 menu navigasi dalam bentuk card, di mana 2 card adalah informasi bahan ajar dan tracking pengiriman yang nantinya jika diklik akan mengarah ke halaman masing-masing. Lalu 3 card lainnya ada monitoring progress, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Di sini ketiganya belum memiliki halaman, sehingga jika kita klik akan muncul alert yang kurang lebih seperti ini tampilannya. Terdapat 2 hal penting di dashboard.js. Pertama, ada guard check pada baris pertama di DOM contact load untuk mengecek session storage. Jika tidak ada data login, browser langsung redirect ke halaman login. Hal ini untuk mencegah pengguna mengakses dashboard tanpa login. Lalu yang kedua ada greeting dinamis. Di sini saya mengambil jam saat ini dengan new date.getHours. Lalu menentukan greeting berdasarkan rentang jam. Pagi dimulai pukul 5 hingga 11, siang pukul 12 hingga 14, lalu sore mulai pukul 15 hingga 18, dan malam adalah sisanya. Ini adalah halaman tracking pengiriman di mana pengguna dapat memasukkan nomor delivery order lalu menekan tombol cari. Kita contohkan sebagai berikut. Lalu klik cari. Hasilnya akan menampilkan nama penerima, status pengiriman dalam bentuk berwarna. Terdapat 2 warna berbeda, yaitu kuning untuk paket yang masih dalam perjalanan dan hijau untuk paket yang sudah dikirim. Di halaman ini terdapat juga detail ekspedisi, tanggal pengiriman, kode paket, dan total pembayaran. Lalu di bawahnya terdapat riwayat perjalanan paket dalam bentuk timeline. Di sini kita contohkan untuk yang nomor delivery yang lainnya. Nomor DO yang berbeda menampilkan data yang berbeda. Paket ini sudah selesai diantar, sehingga badge-nya berwarna hijau. Dan timeline-nya lebih panjang karena sudah melewati lebih banyak dari tahapan pengiriman. Di sini kita contohkan lagi untuk nomor DO yang lain.
Jika nomor DO tidak ditemukan, muncul pesan bahwa data tidak tersedia. Pencarian bekerja menggunakan nomor delivery order sebagai kunci untuk mengakses objek data tracking. Karena data tracking adalah objek JavaScript dengan key berupa string nomor delivery order, maka pencarian langsung dengan notasi bracket data tracking nomor DO lebih efisien dibanding dengan looping array. Untuk timeline sendiri, setiap item di array perjalanan dirender menggunakan create element dan append child. Di sini tidak menggunakan inner HTML agar lebih aman dan sesuai dengan praktik DOM manipulation yang baik. Lalu saya juga menambahkan event listener untuk tombol enter pada input, sehingga pengguna nantinya tidak harus klik tombol cari setiap saat. Halaman stok bahan ajar menampilkan data dari array data bahan ajar secara dinamis. Tabel ini tidak saya tulis manual di HTML, melainkan seluruh baris dihasilkan oleh JavaScript saat halaman dibuka. Di bagian atas terdapat form untuk menambahkan data stok baru. Di sini saya contohkan dengan mengisi semua filenya. Setelah klik tambah, baris baru langsung muncul di tabel tanpa perlu mereload halaman. Data baru yang sudah dikirim tadi ditambahkan ke array data bahan ajar, lalu tabel akan otomatis di-ender keseluruhannya. Di sini saya contohkan lagi dengan mengkosongkan salah satu fieldnya. Jika ada field yang kosong, maka validasi akan memunculkan alert sebagai feedback ke pengguna. Fungsi render table menerima array sebagai parameter, kemudian membersihkan T-body yang ada, lalu membangun ulang seluruh baris tabel menggunakan create element dan append child. Pendekatan ini memastikan tabel selalu sinkron dengan data di array. Ketika form disubmit, objek baru dibuat dari nilai input dan dipush ke array data bahan ajar. Kemudian, render table dipanggil kembali. Hal inilah yang membuat tabel langsung diperbarui tanpa perlu melakukan reload di halaman. Secara keseluruhan, aplikasi Sipta ini mengimplementasikan 3 konsep utama yang telah dipelajari, yaitu HTML semantik untuk menstruktur halaman, kemudian CSS untuk tampilan dan konsistensi antarmuka, serta JavaScript DOM untuk interaktivitas seperti validasi form, manipulasi tabel secara dinamis, modal box, dan navigasi antar halaman. Jika aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut dengan backend, data pengguna bisa disimpan di database. Lalu proses login dapat menggunakan session yang sesungguhnya. Dan fitur laporan serta histori transaksi dapat diimplementasikan dengan data yang nyata. Demikian penjelasan dari saya akhiri dan terima kasih.